Fira Safitri, NIM saya 19 11 11 0087. Perkenalkan, nama saya Fernanda Ardiansa, NIM saya 19 11 0034. Hai guys, nama saya Farul Fauzi, NIM saya 19 11 0033. Nama saya Randy Haji Saputra, NIM saya 19110069. Halo, perkenalkan nama saya Febrianti Tirtana, NIM saya 19 11 0094. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian terminal non peti kemas serta kegiatan apa saja yang ada di terminal non peti kemas. Terminal non-peti kemas merupakan sebuah terminal yang hanya menyediakan pelayanan bongkar muat non-peti kemas seperti muatan curah kering dan curah cair. Mungkin bagi kalian yang bertanya-tanya, apa sih muatan curah kering dan muatan curah cair? Muatan curah kering atau biasa disebut dry bulk cargo adalah muatan curah padat dalam bentuk biji-bijian, serbuk, bubuk, butiran, dan sebagainya, yang dalam pembuatan atau pembongkaran dilakukan dengan mencurahkan muatan ke dalam palka dengan menggunakan alat-alat khusus. Contoh muatan curah kering antara lain biji gandum, kedelai, jagung, pasir, semen, soda, dan sebagainya. Muatan curah cair atau biasa disebut liquid bulk cargo adalah muatan curah yang berbentuk cairan yang diangkut menggunakan kapal-kapal tanker. Contoh muatan curah cair antara lain bahan bakar, cloud palm oil atau CPO, produk kimia cair, dan sebagainya. Namun yang kita bahas saat ini adalah terminal non-peti kemas yang melayani curah kering. Untuk alat-alat yang digunakan di terminal non-peti kemas akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Halo, di sini saya akan menjelaskan alat bongkar muat non-peti kemas yaitu short crane 25 ton. Short crane 25 ton menggunakan penggerak ganda yang menyediakan pengangkutan yang baik dan kenyamanan di bawah kondisi jalan kompleks dengan kinerja yang handal. Mesin ini memiliki fungsi output daya multimode yang mengurangi konsumsi daya. Sistem tiang yang sangat panjang dan super kuat dengan kapasitas beban angkat yang sangat sensitif. Memiliki fitur tiang 5 bagian yang terbuat dari baja berkuatan tinggi dan bagian berbentuk U yang dioptimalkan mengurangi berat dan secara signifikan meningkatkan keamanan. Chip pemasangan sudut adalah 0, 15, dan 30 derajat yang menjamin peralihan cepat antara kondisi operasi yang berada sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja mesin. Sistem hidrolik yang sangat efisiensi, stabil, hemat energi, dan dapat disesuaikan. Beban sensitif variabel pompa, plunyer menyediakan penyesuaian waktu real time. Perpindahan pompa kontrol, aliran akurasi, tinggi kapasitas angkat barang yang kuat, dan mikro mobilitas yang sangat baik. Penyangga kemudi yang unik menjamin pengereman yang halus. Sudut pemasangan chip adalah 0 derajat, 15 derajat, dan 30 derajat yang menjamin peralihan cepat antara kondisi operasi yang berada sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja mesin. Untuk fungsinya di terminal non-peti kemas sendiri adalah melakukan kegiatan bongkar muat curah kering. Hai, saya akan menjelaskan alat yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat curah kering, yaitu ekskavator. Mari simak guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Ardiansyah. NIM saya 19 11 0034. Saya akan menjelaskan ekskavator 25 ton lebih tepatnya. Ekskavator itu adalah sebuah alat berat yang digunakan untuk menggali sesuatu dari benda padat maupun benda yang sangat keras. Contohnya seperti tanah liat, batu bara, itu kan sering digunakan ekskavator ya.
Tapi di sini saya akan membahas ekskavator yang digunakan di dalam bongkar muat curah, yaitu yang ringan seperti beras ataupun gula yang setengah matang atau yang bisa disebut dengan raw sugar. Kenapa menggunakan ekskavator? Karena lebih efisien daripada alat yang lain dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses bongkar muat. Dan alat itu pun dikemudikan oleh orang yang bersertifikat dan mempunyai surat izin atau SIO. Dan apabila operator tersebut tidak memiliki SIO, maka tidak akan bisa menggunakan alat tersebut. Karena kan SIO ini kan sebagai standar untuk menjadi operator yang baik, kan sebagai prosedur K3-nya juga. Dalam bongkar muat itu, ekskavator itu bisa mengangkut sampai dengan 3 ton dalam setiap sekali menyerok itu tadi. Dan setiap truk-truk yang digunakan dalam kegiatan delivery raw sugar itu biasanya maksimal kapasiti itu 35 ton. Dan itu sangat efisien menurut saya menggunakan ekskavator di dalam kegiatan bongkar muat di dermaga. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat yang ketiga yang digunakan di terminal non peti kemas, yaitu forklift. Alat forklift. Angkutan multimoda atau forklift adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Sementara OECD mendefinisikan angkutan multimoda sebagai pergerakan barang dalam satu unit muatan atau kendaraan dengan moda tanpa penanganan barang itu sendiri pada saat perpindahan moda. Forklift elektrik jenis ini digunakan sebagai alat angkut dalam pemindahan barang berkapasitas besar baik indoor maupun outdoor, termasuk dalam kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, pabrik, gudang, ekspedisi, dan lain-lain. Memiliki kapasitas hingga 5 ton dengan tinggi angkat hingga 6 meter. Forklift jenis ini biasanya dipakai di gudang penyimpanan curah kering untuk memindahkan curah kering yang ada di dalam gudang penyimpanan curah untuk dimasukkan ke dalam truk muatan. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan dalam terminal non peti kemas. Salah satunya yaitu aplikasi Pelra. Mari disimak video selanjutnya. Aplikasi Pelra Service System adalah sebuah aplikasi website untuk mengelola dan melakukan manajemen kapal-kapal di pelabuhan rakyat. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti home atau menu utama, master, paket, non-paket, air kapal, penumpukan, pembayaran, batal BPJK, sila lapor, dan user guide. Aplikasi Pelra digunakan untuk menginput barang general kargo, beras, hewan, dan lain sebagainya. Aplikasi Pelra juga digunakan sebagai pembayaran di awal kegiatan di lapangan atau terminal. Aplikasi Pelra sangat dibutuhkan untuk terminal non peti kemas karena semua kegiatannya sangat bersangkutan satu sama lain. Berikut kita saksikan video kegiatan bongkar dan muat curah di terminal dan di dalam gudang. Selamat menyaksikan.
kami jelaskan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Terima kasih. Jangan lupakan saya guys. Terima kasih.